bahkan sempat perintah preman untuk mengancam saya, dan akhirnya saya tidak berkenan, tidak saya tanggapi, dan saya pulang. Selanjutnya dengan cara mengecoh, melakukan paradoks, paragon, membingungkan orang, memalsukan fakta, data, dan memanipulasi, melakukan penipuan, penggelapan, penyerobotan, dan dengan cara memaksa, memfitnah, berjanji, ingkar janji, utang, dan sudah menjadi catatan kriminal yang kita sampaikan di kepolisian. Dari trik demi trik itu yang dipakai untuk mancing perkara, dalam lain kata lain di hati ya lain kata lain hati, berujung pada emosi yang tidak rasional tetapi sebenarnya tidak terlalu mendalam. Maka kita memakai teknik untuk melambung atau mengecoh, ya, memesona orang dengan bujuk rayu, dengan hasut, mengadu domba, di mana orang membuat posisi orang lain terpojok, lantas menari di atas penderitaan orang yang tertipu itu, lalu banyak yang dialami sebagai korban. Akhirnya dia mencemooh, mencaci maki lawan, lalu menghindari dari permasalahan, lenggang kangkung, dan itu sudah menjadi trik tipu halus, ironi yang sangat bertentangan dengan tindakan dan kelakuan seorang PNS sebagai IWW tadi. Dan ini akan mengandung bahaya atau sara bagi keluarga, masyarakat, pergaulan, dan organisasi. Dan trik itu juga yang menghapus nilai-nilai hilangnya wibawa atasan, bahwa sampai Bapak Bupati pun turut meng-ACC atau terhasut untuk menyetujui tipu gelap yang dilakukan IWW ini. Di dalam rangka resolusi Bupati kita sampaikan saya tidak boleh gaduh dan Bupati tanda tangan. Maka dari dalil-dalil yang kami pahami bersama ini patut didengar pembicaraannya dari awal, apakah adanya ambiguitas, malfunction, sarkastik, introspektivitas, double gardan, double standar, dan upaya pembongkaran yang mengandung bahaya bagi instansi dan organisasi. Maka selama itu saya tetap ikuti aturan, walaupun sampai sekarang saya seperti kerbau dicocok hidungnya, yang otomatis saya merasa malu dan memilih untuk diam. Tuntutan saya bahwa sebagai dampak atas kaburnya istri saya, yaitu pada 10 Desember 2010 sampai 2018 ini, atas perjanjian tertutup, diharapkan Dinas Pendidikan bertanggung jawab di dalam menunaikan hak pelapor berupa uang makan, insentif suami, dan hak-hak budgeter lainnya, ditambah dengan denda perkara atau sanksi, ya, dan kewajiban yang wajib ditunaikan sebagai terutang yang ditahan, yang ditanggung oleh saudara IWW melalui Dinas Pendidikan Tambak Romo, sesuai dengan keterangan IWW Ceki Dinas Pendidikan bahwa saudara Esa kenyataannya menganggur, tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan, sakit-sakitan, depresi, menderita gangguan pikiran, membutuhkan bantuan perawatan, dan satu-satunya harapannya adalah istrinya, Faide, atau mantan istrinya, bahwa adalah sangat tidak etis dan melanggar moral kesusilaan dan kemanusiaan serta melanggar kepatutan jika seorang PNS meninggalkan pasangannya dalam keadaan sakit dan tidak bekerja, dan itu melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan tidak pantas menjadi pejabat negara dengan kondite yang demikian. Maka dari itu rekayasa manipulasi akta ini banyak dilakukan dengan melakukan surat-surat utang yang sepihak dibuat oleh penggugat untuk menguasai aset atau liar berbagai tergugat tanpa persetujuan waris, dan juga adanya penunjukan sepihak, ya, waris, alat bukti yang saling bersesuaian, berkaitan, berjaring, menunjukkan bahwa belum pernah ada upaya penyelesaian atau dialog duduk bersama sebagaimana dituturkan pihak IWW, bahwa saudara Soli Kuliadi merayu, mengajak untuk pulang dan ditolak berkali-kali. Jikapun iya, kenapa gitu? Bahwa dalam dakwaan dulu, demi dakwaan saudara pertama, yaitu melanggar
372 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1, Jungto pasal 266 ayat 2, 378, 277, dan 374. Sebagaimana alat bukti yang kuat dalam penyerobotan, penggelapan, penyerobotan penguasaan alas hak, yaitu penguasaan hak orang lain, ya, pembiaran pelayanan negara yang menetapkan hal itu sebagai sita jaminan yang dilakukan atas duplik objek sengketa sesuai dengan berita acara, sesuai terhadap sengketa benda atau marital, bahwa para tergugat dalam hal ini adalah saudara IWW dan Dinas Pendidikan turut tergugat yang menguasai hak jaminan atau orang lain yang memperoleh hak jaminan untuk segera mengerahkan sebagian atau keseluruhan sebagian kepada ahli beneficiar sesuai dengan bagian masing-masing sesuai keadaan ad domino pro justisia, sebagaimana pembagian masing-masing dalam keadaan tanpa suatu ikatan yang tercela apapun. Itu dependen sekali. Adapun ius kejelasan sebagaimana dinas memberi sanksi ketegasan kepada IWW sebanding dengan gugatan yang kami sampaikan, yaitu menilai adanya kejanggalan kontentius yang menggunakan pendapat masing-masing, tendensius bahkan main hakim sendiri, ya, tidak mentaati amar putusan, tanggung jawabnya sebagai bahan perceraian, dan tentang banyaknya eksepsi terbuka yang tersurat saya sampaikan bahwa dalam SK itu adalah warisan bersama atau milik bersama karena memang dalam usaha, dalam perkawinan, dan putusan mahnya sangat jelas, di mana SK merupakan bukti sempurna karena putusan itu sudah ingkrah dan alat buktinya sah menurut hukum tetap harus dilaksanakan dan mengikat, bukan hanya membagi atas kesadaran. Kalau atas kesadaran tidak ada sanksi, karena ini sudah pelanggaran hukum, maka tidak ada kata-kata kesadaran tetapi itu adalah sanksi, yaitu sanksi bagi yang berkepentingan di dalam membantu sengketa marital dan ahli warisnya maupun orang, badan, instansi, pihak ketiga yang seharusnya mendapatkan hak beneficiar dari mereka. Akan tetapi dalam putusan demi putusan tersebut, alat bukti sah yang kami sampaikan ini tidak diterangkan atau tidak dibuka di pengadilan apakah memiliki hak atau tidak. Namun secara sintesis akumulatif, bukti autentik menunjukkan bahwa ada leger, yaitu hak mengikat, yang semua itu adalah keputusan pemerintah. Bahwa karena ada kontra memori ini, kita tidak buka di persidangan, in kasu kita diperkenankan karena instruksi Bapak Bupati Pati agar kami sebagai penggugat tidak gaduh dan memilih agar berdiskusi dengan jalur kekeluargaan, dan karena ternyata adanya hak gonogini atau lainnya tidak ada, maka tidak dapat diperhitungkan atau butuh waktu untuk pemahaman bersama bagaimana bukti penetapan pengadilan agama terkait sah atau tidaknya perceraian mengandung arti bahwa sengketa perkawinan selesai, dibagi habis, tersalurkan berjenjang hierarkis dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di dalam hak insentif tunjangan suami TMT sampai dengan tertentu. Kita terserah, diserahkan pertimbangannya pada alasan atau dengan bendahara, tentunya kita tidak tahu di mana penggugat yang adalah suaminya sendiri dianggap tidak waras atau tidak mampu, maka menyadari mewakilkan pengurusannya kepada saudara Hartini. Maka demi terlaksanakan asas keadilan dan perkara fair sharing di mana selama ini sudah 13 tahun berjalan belum terlaksananya hak pencairan tersebut, maka dalam pembagian diperlukan perhitungan ulang mulai dari tahun 2011 sampai 2016, dan atau karena ada kesepakatan atau ketentuan peraturan negara dan permohonan itu selama ini terkesan ditolak. Opsi yang kami sampaikan, ya, kuatnya motif dan rekayasa kejahatan masif yang dilakukan oleh saudara IWW dan Bambang Permadi dan bukti-bukti petunjuk permulaan yang kuat mengarah pada pembunuhan karakter dan pembunuhan secara fisik, ya, percobaan pembunuhan yang membuat korban merasa wajib untuk melakukan klarifikasi pers bagaimana
kewajiban pra-peradilan dalam probeo dan pembelaan tertentu, bahwa melalui saksi-saksi turut serta tergugat terbanding di dalam tanggung renteng perkara berkaitan dengan perkara demi perkara terbanding 1 untuk membayar biaya perkara yang timbul dari tingkat pertama, terbanding lainnya yang tidak dihadiri oleh pihak pembanding dan terbanding, dan menimbang bahwa selain adanya prodeo atau kuat adanya alat bukti dan saksi lengkap mengakui bahwa semua perbuatan kejahatan saudari WW oleh karena gugatan ditolak oleh konservator Beslak atau sebelum ditetapkan, tidak perlu ada pertimbangan lainnya. Bahwa surat-surat keterangan, surat-surat undangan, keputusan kita sampaikan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara yang harus dinilai sebagai bahan pertimbangan. Dan semua pembagian itu sangat jelas, namun secara sepihak termahjud, menimbang, dan seterusnya adanya kejanggalan yang bersifat tendensius. Demikian yang dapat kami sampaikan, dengan harapan semua memahami duduk perkaranya dan tidak main hakim sendiri. Selanjutnya beberapa konservatorium yang itu menjadi bahan rujukan dan tidak serta-merta adanya main hakim sendiri yang dilakukan para pihak, dan kita tentunya menentukan aturan main itu sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah dan negara. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian, ya, dari Koramil, dari pihak terkait. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.